Sekarang ini sudah. Ini nunggu ini. Tes dulu ya. Tes dulu. Oke. Belum ini udah ya? Belum. Privat ini kan. Oke. Ini Pak Eko presidennya. Oke. Udah ya. Oke. Tes. Tuh mati satu. Di anu. Oh, nggak dimatiin. Udah ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Komentarkan dari sini Pak. Melihat yang viewernya. Ya, assalamualaikum teman-teman. Ini masih coba-coba dulu. Ya. Ya, sudah ada 10 ya, sudah ada 10 yang nonton nih ya. Oke, assalamualaikum nih teman-teman, apa kabarnya Selasa yang indah? Cek sound dulu. Ya, ini Pak Eko di belakang saya, presidennya. Berarti kalau saya jadi CEO nih. Assalamualaikum nih teman-teman. Udah bagus Pak. Waduh, dari Bali Iluwati udah datang nih ya, udah datang ke, terima kasih. Oke. Iya. Mbak Zainab Sragen udah nonton ya? Iya. Selamat bergabung. Iya, ini saya baru pertama di sini nih, diminta untuk mengisi tentang produk baru agro, di mana masih banyak yang bertanya, masih banyak yang pengen tahu, masih banyak yang belum tahu bahkan cara penggunaannya, ataupun barangkali produknya juga belum tahu. Ya nanti kita bedah satu persatu ya. Mudah-mudahan hari ini pada ceria semua, sinyalnya juga ceria semua. Ya, ini banyak yang datang ya. Oke, Temanggung datang, Cikampek. Halo Mbak Reni, assalamualaikum, apa kabar? Udah bisa nyambung ya di Facebook ya. Oke, Banyumas boleh juga ya. Monggo silahkan ya, 63 yang sudah langsung mendengarkan live di sini. Terima kasih semuanya. Salam buat teman-teman yang mungkin barangkali tadi WA saya nggak sempat bisa untuk langsung, tapi materinya tersimpan di Facebook ini, jadi bisa dilihat nanti walau tidak langsung. Ya. Oke, Bu Farida menonton ya, silakan Ibu. Oke. Kemudian ya masih ada beberapa ini. Insya Allah kita jam 10 ya. Di sini ruangannya masih baru ya, dibuat oleh khusus untuk ada beberapa ruangan 1, 2, 3, termasuk yang sedang live juga Pak Agus di sini. Jadi ada 4. Ya, insya Allah kita jam 10 ya, 10 lewat 1 menit lah ya, lewat 1 menit insya Allah kita mulai. Ya. Oke, sudah beberapa bergabung dengan kita. Iya, semangat pagi semuanya teman-teman di seluruh Nusantara. Bahkan ada yang dari luar ya, dari luar bergabung dengan kita. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua. Ya, pemahaman tentang produk baru yang sudah digulirkan oleh PT Natural Nusantara. Ya, hari ini kita sudah melaunching 2 produk baru khusus untuk agro, yaitu tentang Fruitop, yang kedua adalah tentang BSA. Ya, tentang BSA. Ini cek dulu suaranya teman-teman, cek dulu suaranya. Suara saya bagaimana? Di tempat yang baru dengan laptop yang baru juga. Saya juga masih menyesuaikan tempatnya karena latar belakang saya tadi hijau. Jadi saya pakai baju hijau masih belum matching. Jadi saya pindah ke yang latar belakangnya warnanya seperti sekarang ini supaya nanti nampak mungkin wajah saya ya, bisa terlihat dengan jelas. Oke ya, dari Kerawang hadir. Oke, semangat pagi semua teman-teman. Ya, ini mudah-mudahan sedang menonton semua di teman-teman semua. Ya, produknya ini adalah yang kemasan 100 gram Fruitop. Ya, Fruitop ini adalah produk yang terbaru dari NASA. Ya, terlihat ya.
Yang kedua adalah nanti akan saya singgung, yaitu biang subur alami. Nah, ini biang subur alami. Kita bedah dua-duanya pelan-pelan. Ya, mudah-mudahan sinyal di tempat teman-teman semua bagus. Ya, 3 menit lagi. Saya diminta untuk 3 menit lagi. Oke, saya persiapan kurang lebih 3 menit lagi. Ya, akan saya mulai. Oke, suaranya jelas ya teman-teman semua. Sangat jelas sekali. Terima kasih, terima kasih. Ya, saya khawatirnya kurang jelas karena di tempat yang lain ada yang mengatakan suara saya kurang jelas ya. Barangkali ada beberapa banyak faktor ya. Tapi ruangan yang terbaru ini ada yang 4 ruangan yang bersamaan. Kita nanti membantu untuk teman-teman semua supaya kita bisa siaran secara bagus, suaranya bisa didengar dengan bagus, dan materinya bisa terserap dengan baik, dikunyah pelan-pelan. Jadi tidak terburu waktu, ya, sehingga bisa nanti diulang lagi. Oke, Purbalingga hadir, Blora hadir, Banyuwangi datang, sinyalnya oke, ya, Bengkulu hadir, ya, terima kasih, jelas, ya, ya. Oke, Mitra Jambi, ya, datang. Medan juga hadir. Oke, terima kasih. Kawasan Bromo, terima kasih. Tangerang, Banten hadir, ya, terima kasih. Oke, terima kasih. 2 menit lagi, insya Allah saya mulai, yaitu tentang produk baru PT Natural Nusantara, yaitu tentang yang pertama nanti akan saya ceritakan tentang free top, ya, free top. Yang kedua adalah tentang BSA, yaitu biang subur alami. Ya, ini adalah kemasan free top yang 100 gram, yang ini adalah kemasan 150 gram. Oke, Mas Wawan hadir, terima kasih ya, dari Subang hadir. Wah, ini saya nunggu satenya nih kalau kesini ya. Oke. Oke, Pak Presiden Eko Zulkifli, hadir, terima kasih Pak Eko sambil menyimak materi saya. Sekaligus ngecek suara saya, barangkali ada yang masih kurang pas atau sinyalnya kurang pas, mohon duduk nanti dengan nyaman biar kita bisa berbagi ataupun sharing kepada teman-teman semua. Baik teman-teman, saya bisa mulai, mudah-mudahan bisa kita nikmati ya tentang produk baru NASA ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua yang ada di seluruh Nusantara maupun yang ada di luar ya. Mudah-mudahan hari ini adalah hari yang penuh kebahagiaan dan penuh keberkahan untuk kita semuanya, di mana hari ini kita berbagi sharing tentang produk baru agro ya, tentang produk baru agro. Yang ingin saya sampaikan di sini ada 2, yaitu tentang free top dan tentang BSA ya. Saya mulai dari yang pertama, yaitu tentang free top ya. Ceknya di mana Mas? Di sini ya. Image dulu ya. Ini saya lagi belajar juga nih. Kita nyoba. Ya, kemudian ya. Oke. Ya, ini adalah produk yang nanti akan kita kupas. Yang satu adalah untuk semuanya, dua-duanya adalah keunikannya adalah semuanya adalah semprot, ya, semuanya adalah semprot. Kemudian yang satu khusus untuk tanaman buah, yang satu adalah seperti pada umumnya untuk kita semprotkan, yaitu POC, tetapi dalam bentuk semuanya serbuk. Bedanya dengan Green Star apa dan lain sebagainya nanti kita lihat bersama-sama. Ya, baik. Ya, kita mulai dulu dengan free top ya. Kita mulai dulu dengan free top. Ini adalah free top ya. Kemasannya ada beberapa macam, ada yang 1 kg dan ada yang 100 kg ya. Jadi ada 2 kemasan yang kita tawarkan kepada teman-teman semua di sini, adalah 2 kemasan ya. Ada 2 kemasan. Ya, ini adalah free top, di mana free top ini adalah bentuknya serbuk biru seperti itu ya, warnanya biru, jadi cukup menarik ini, warnanya biru, tinggal diaduk di air sehingga nanti tinggal kita semprotkan ya. Nah, kemudian
kita bisa lihat yang berikutnya, apa itu fruitop. Ya, fruitop adalah suatu revolusi nutrisi superion yang cepat terserap oleh daun serta seluruh tanaman. Jadi tidak hanya daun, tetapi juga bisa ranting, juga bisa dengan bagian batang, ya. Jadi bisa disemprotkan ke seluruh bagian tanaman, kecuali bagian bawah, ya. Kalau terpaksa pun bisa juga seperti POC kita kocorkan, namun jarang. Ini akan lebih efektif kalau kita semprotkan ke daun plus seluruh tanaman. Jadi bisa ke seluruh tanaman, ya. Kemudian, ya. Fruitop ini adalah sudah mengikuti alur piruvatisasi tingkat 2, di mana ini diformulasikan dengan kandungan unsur makro yang tinggi, ya, unsur makro yang tinggi. Kalau pada power nutrisi itu sudah mengikuti alur piruvatisasi tingkat 3, ya, barangkali teman-teman sudah mengikuti Google Meet saya di Power Nutrisi, bahwa alur di Power Nutrisi adalah piruvatisasi tingkat 3. Sementara di Fruitop ini piruvatisasinya tingkat 2 plus kandungan unsur hara makro yang tinggi, ya. Jadi ada perbedaan di situ, yang di Fruitop adalah piruvatisasi tingkat 2. Kemudian di Power Nutrisi adalah formulasinya tingkat 2 plus pupuk makro. Jadi ada kelebihannya juga, yaitu pupuk makro. Ya. Kemudian tadi sudah saya sebutkan bahwa ada 2 kemasan di sini. Ya, ada 2 kemasan di sini. Yang pertama adalah kemasan 100 gram, ya, 100 gram serta kemasan 1 kilogram. Jadi kita tawarkan pada teman-teman semuanya di lapangan adalah kita ada 2 kemasan, yaitu kemasan 100 gram dan kemasan 1 kilogram Fruitop. Ya. Nah, sebelum saya menjelaskan kepada tanaman, kepada tentang apa itu Fruitop dan sebagainya, alangkah bagusnya, alangkah baiknya kita mengetahui tentang fase-fase pertumbuhan terlebih dahulu, ya. Kita lihat di sini adalah setiap tanaman, terutama yang diambil buahnya maupun bunganya, itu akan mengalami suatu fase pertumbuhan, ada 2. Ya, yang pertama adalah fase vegetatif, di mana fase vegetatif ini terjadi perkembangan akar, daun, dan batang baru. Ya, utamanya ini biasanya pada tanaman-tanaman yang di awal-awal tanaman itu mengalami suatu fase terlebih dahulu, yaitu fase vegetatif. Ini biasanya dibantu oleh supernasa. Itu biasanya tema yang saya sampaikan dulu adalah di bulan Juni, ya, di bulan Juni tentang supernasa, tentang manfaatnya supernasa membantu fase vegetatif ini akan jauh lebih cepat, yaitu untuk perkembangan akar, daun, dan batang baru, ya. Dan biasanya di sini terjadi 3 proses: pembelahan sel, perpanjangan sel, dan diferensiasi sel. Ya, diferensiasi sel. Ya, ini. Ya, ini ya gambarnya. Minta tolong, ya. Ya, ini ada fase vegetatif. Saya kembali kepada fase vegetatif, di mana perkembangan yang akan dibantu pada fase vegetatif ini mulai dari setelah tanam adalah akar, batang, dan daunnya. Ya, ini adalah peran supernasa, sudah saya jelaskan di bulan Juni, yaitu tema tentang supernasa dalam rangka musim kemarau 2020, ya. Jadi fase vegetatif ini adalah terjadi, saya ulang lagi, adalah 3 proses yang penting, yaitu pembelahan sel, perpanjangan sel, serta diferensiasi sel. Ya, ini ada 3 di situ. Nah, kemudian yang kedua adalah, ya, yang kedua, ya, kita buka slide yang berikutnya sambil pelan-pelan, ya.
Fase generatif. Tadi adalah fase vegetatif, sekarang kita akan memasuki fase generatif atau fase reproduktif, yaitu terjadinya pembentukan dan perkembangan kuncup bunga, buah, dan biji. Ya, saya ulang sekali lagi, kuncup bunga, buah, dan biji. Ya, dan proses ini ada proses pembesaran, pendewasaan struktur jaringan makanan, akar dan batang yang berdaging. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi fase generatif ini adalah yaitu perkembangan dan pembentukan kuncup bunga, buah, dan biji. Ada 4 ya di sini ya. Nah, ini adalah fase pada umumnya pada tanaman-tanaman yang mengarah ke buah, ya, mengarah ke buah, ya. Nah, saya lanjutkan. Kita lihat bahwa jelas itu ada 2 fase, yaitu fase vegetatif dan fase generatif. Ya, kemudian kapan kita bisa menggunakan free top ini? Ya, tentu saja seperti halnya kita menggunakan power nutrisi, yaitu kita bisa semprotkan pada tanaman saat memasuki fase generatif. Ya, kapan itu diberikan? Ya, kalau misalnya kita bilang seperti ini, pada tanaman padi itu ada 2 fase yang terlihat jelas, yaitu adalah fase vegetatif dan fase generatif. Kapan masuknya power nutrisi pada tanaman padi? Biasanya kita gunakan power nutrisi ini masuk pada tanaman padi adalah di usia kurang lebih ya, sekitar 32 sampai 35 hari. Ya. Lalu kapan free top ini bisa diberikan pada tanaman kita, pada tanaman padi? Kurang lebih sama. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Kurang lebih kita cari misalnya pada tanaman padi biasanya itu umurnya yang kita ambil yang 90 hari. Ya, 90 hari. Maka sepertiganya, kurang lebih sepertiganya itu sudah mulai mendekati masuk ke fase generatif. Ya, kurang lebih sepertiganya. Jadi umur sekitar 30-an. Kalau umurnya 90 hari tanaman padinya, maka akan masuk free top ini di usia sekitar 30-an, yaitu mirip dengan power nutrisi yaitu 32 dan 35. Ya. Ya, ini disemprotkan. Jadi free top ini disemprotkan. Dosis yang biasanya digunakan yang kita sarankan adalah 2 gram per liter air ya, kurang lebih kita gunakan 2 gram per liter air. Kalau mungkin kita kesulitan pakai gram, bisa kita gunakan dengan kurang lebih ya setengah ataupun sepertiga, peres atau sepertiga sendok teh ya, kurang lebih per liter air. Ini per liter air ya, kita tergantung nanti dosisnya berapa, kita gunakan airnya berapa. Tinggal kita kurang lebih sekitar 2 gram atau sepertiga sendok atau setengah sendok peres ya teh. Ya, sendoknya sendok teh, ya. Dan akan lebih optimal bila ditambah atau dibantu dengan hormonik, ya, atau Green Star. Jadi ini mirip dengan POC NASA, ya, bisa ditambahkan di situ juga hormonik ataupun Green Star, ya. Hormoniknya bisa 1 tutup, Green Star-nya boleh juga antara setengah sampai 1 saset. Ini bisa dicampurkan 2 hormonik ini atau Green Star ini bisa dicampurkan di situ, ya. Ini free top ya, dosisnya adalah sekitar 2 gram per liter air atau kurang lebih sekitar sepertiga sendok teh atau setengah sendok teh peres ya, bukan munjung tapi peres ya. Nah, kita lihat yang berikutnya. Ya. Lalu kapan ini diberikan free top ini? Kita bisa berikan sekitar 1 sampai 2 minggu sekali ya untuk tanaman semusim. Ya, ini kayaknya belum berganti ya anunya. Tapi nggak apa-apa, nanti sepertinya ada delay tapi biasalah ya. Kemudian kita lihat di sini free top ini bisa diberikan setiap 1 sampai 2 minggu sekali pada tanaman semusim. Ya, mohon diperhatikan tadi adalah tanaman yang sudah mau memasuki musim
ya, fase vegetatif, ya, fase vegetatif. Fase generatif. Fase generatif. Jadi bisa diberikan pada tanaman 1 minggu sekali pada tanaman semusim, ya, terutama pada fase generatif, ya, fase generatif. Ya, ini yang kita berikan di situ pada tanaman padi kurang lebih, yaitu kita bilang tadi sekitar sepertiganya dari musim itu, kurang lebih 32-35 hari. Nah, kemudian untuk tanaman-tanaman yang memang tanaman buah, ya, begitu setelah diberikan dipanen, kemudian dipangkas, masukkan dulu supernasa atau granulnya. Nah, baru setelah 2 atau 3 minggu berikutnya, atau mungkin 2 atau 3 bulan tergantung jenis tanamannya, baru kemudian kita semprotkan, ya, fruit top ini pada tanaman, bisa seminggu sekali, ya, seminggu atau 1 sampai 2 minggu sekali. Kemudian diberikan setiap 2 sampai 4 minggu sekali pada tanaman tabulampot, ya. Ini tentu saja setelah tanaman ini, ya, berbuah, ya, atau mungkin sudah mulai masuk di fase generatifnya, ya. Nah, kemudian diberikan 2-3 bulan sekali pada tanaman buah di lahan. Ya, ini tentu saja perlakuannya berbeda. Biasanya tanamannya sudah besar, maka diberikan, disemprotkan, ya, 2-3 bulan sekali pada tanaman buah di lahan. Sedangkan pada tanaman perkebunan kita bisa berikan 3-6 bulan sekali, ya. Tentu saja kalau ini disemprotkan pada bagian-bagian yang memang bisa disemprotkan, ya, dan tanamannya tidak terlalu tinggi, ya, yang bisa kita semprotkan, ya. Lalu bagaimana dengan penggunaan dengan power nutrisi? Bisa digabungkan, tetapi yang fruit top disemprotkan, yang power dikocorkan atau dicampur dengan air, disiramkan di tanah, ya, seperti itu, ya. Kemudian kita lihat lagi, ya. Fruit top ini, ya, kami sarankan bisa untuk bunga dan bisa untuk buah, ya, bisa untuk bunga dan bisa untuk buah. Jadi untuk bunga mawar ataupun melati misalnya begitu, ataupun anggrek, ini bisa kita semprot dengan fruit top, ya, kita bisa semprot dengan fruit top. Jadi fruit top ini bisa untuk buah dan juga bisa untuk bunga, karena proses generatif itu, proses di mana tadi sudah saya sampaikan adalah untuk kuncup bunga, buah, dan biji. Jadi ini bisa digunakan untuk bunga dan buah, ya. Untuk biji bisa, ya, tetapi biasanya itu pembenihan, misalnya pada tanaman-tanaman tertentu yang diambil bijinya untuk pembenihan, ya. Jadi fruit top ini, ya, perlakuannya adalah disemprotkan pada bagian daun, ya. Dosisnya adalah kurang lebih sekitar 2 gram per liter air, ya. Kemudian disemprotkan semua pada bagian daun dan seluruh bagian tanaman kecuali di akar, ya. Kita sarankan di bagian daun dan ranting, batang, dan seterusnya, ya. Ini untuk fruit top, ya. Saya rasa ada pertanyaan, monggo silakan, kalaupun ada bisa di komen, ya, di komen, nanti kalau ada waktu kita nanti akan jawab pertanyaannya. Ya, selanjutnya kita lihat, ya, kita berpindah untuk ke tanaman, ya, ke tanaman BSA, ya. Nanti kita akan jelaskan lagi pelan-pelan. Kita lihat speknya satu persatu sehingga tidak nanti pisah-pisah dulu, baru nanti tentang bagaimana dengan pupuk-pupuk yang lain, ya. Baik, kita berpindah dulu ke BSA, yaitu biang subur alami, yaitu biangnya pupuk organik cair. Jadi ini sebetulnya pupuk serbuk yang digunakan untuk cairan, ya, mesti dicampur dengan air, ya, mesti dicampur dengan air. Nah, kemudian, ya, BSA ini kita lihat, ya, caranya adalah dengan mengambil 1 kotak BSA, ya, kurang lebih tingginya adalah 150 gram, ya, beratnya adalah 150 gram ini, kita ambil,
ya, kita ambil bungkusnya, kita keluarkan, kita masukkan ke dalam air kurang lebih sekitar 3 liter, ya. Kemudian kita diamkan kurang lebih seminggu, ya. Setelah seminggu, baru nanti kita ambil kurang lebih sekitar 1 tutup botol. Itu kita pakai tutup botol POC boleh, pakai botol Harmonic boleh, pakai botol Viterna boleh. Jadi kurang lebih sekitar 1 tutup botol untuk kurang lebih 2 liter air, ya. Baru nanti kita semprotkan. Ya, kalau untuk 1 tangki kurang lebih kebutuhannya antara 2 sampai 5 tutup, ya, kurang lebih, ya. Jadi nanti kalau nanti setelah dihitung-hitung, maka dalam 1 hektar, ya, 1 hektar ini cukup dengan menggunakan 2 kotak BSA ini. Jadi 2 kotak ini atau 1 kotak ini, ya, 1 kotak ini kurang lebih cukup untuk kurang lebih setengah hektar, ya, kurang lebih untuk setengah hektar, ya. Caranya seperti itu. Jadi direndam dulu dalam air, ya, 3 liter, ya. Kalau ini kita bagi 3 berarti 50 gram dalam 1 liter air. Habis itu baru kemudian kita ambil setiap kurang lebih 1 tutup botol untuk 2 sampai 3 liter air. Baru kemudian 1 tangki semprot ini kurang lebih 4 sampai 5 tutup, ya. Nah, ini 2 kotak ini cukup untuk 1 hektar. Jadi sangat ngirit, sangat mudah, ya, dan bisa ditambahkan dengan Harmonic, boleh, ya. Boleh ditambahkan dengan Harmonic, ya. Jadi ini adalah BSA, biang subur alami, ya. Ya, ini adalah BSA. Nah, sederhananya akan saya katakan begini, BSA ini adalah biang subur alami, ringan di kantong, mutu berkualitas, dan mudah pengirimannya. Ya, artinya apa? Artinya adalah sebetulnya ini kurang lebih mirip dengan POC NASA, tetapi karena banyaknya permintaan-permintaan yang POC NASA ini, ya, tapi karena kesulitan pengiriman, maka kami buatkan, PT Natural Nusantara membuatkan yaitu biang subur alami agar mudah digunakan di seluruh Indonesia, bahkan mungkin di seluruh dunia, ya. BSA bisa dicampur dengan Harmonic, bisa, ya, bisa dicampur dengan Harmonic. BSA ini mirip dengan POC NASA, jadi boleh dicampur dengan POC NASA, boleh dicampur dengan Green Star juga, ya. Kemudian untuk kembali kepada Fruit Top, ya, kembali kepada Fruit Top. Bagaimana dengan penggunaan Fruit Top ini dibandingkan dengan Power Nutrisi? Power Nutrisi dan Fruit Top tidak dibandingkan. Jadi Fruit Top ini disemprotkan di atasnya. Setelah memasuki fase generatif, juga pada Power Nutrisi kita bisa juga gunakan dikocorkan setelah masuk fase generatif, ya. Kemudian Fruit Top ini bisa dicampurkan dengan Harmonic, ya. Kemudian bisa juga dicampurkan dengan Green Star, bisa setengah saset sampai 1 saset, ya, bisa dicampurkan hingga sekali penyemprotan bisa digunakan bersamaan, ya. Kemudian pilihannya jadi agak banyak, ya, teman-teman semua. Yang pertama adalah POC NASA dan Harmonic, yang kedua ada Green Star, yang ketiga adalah Green Star dan Harmonic, yang keempat adalah biang subur alami plus Harmonic, kemudian BSA biang subur alami plus Green Star. Sedangkan Fruit Top ini, ya, karena ini untuk tanaman buah, bisa dicampurkan juga dengan Harmonic dan bisa juga dicampurkan dengan Green Star, ya. Nah, teman-teman semua, bila mana kita sering mengadakan testimoni dan lain sebagainya, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di sini, ya. Ada yang langsung bisa diminum seperti teman-teman semua ketahui, mungkin di beberapa seminar maupun di berbagai pertemuan yang lainnya tentang agro, bahkan bisa diminum. Nah, mohon maaf untuk teman-teman semua, khusus untuk yang Fruit Top ini sekali lagi jangan diminum karena ini mengandung pupuk makro, ya. Jadi nanti salah besar atau kami tidak disarankan, kami tidak menyarankan untuk Fruit Top ini diminum atau dicampur dengan air dan diminum seperti mungkin produk-produk yang sebelumnya, ya. Termasuk dengan biang subur alami ini sebaiknya kami sarankan juga tidak untuk diminum, ya, tidak untuk diminum. Jadi kadang-kadang ada teman-teman semua yang memberikan testimoni bahwa yang namanya pupuk organik itu semuanya bisa diminum, ya, belum tentu.
Ya, khusus untuk free top atau dua produk ini belum tentu bisa untuk diminum karena ini ada kandungan nitrogennya ya, karena tadi sudah disebutkan mengandung unsur hara makro ya, jadi nanti bisa keracunan teman-teman semua. Ya, jangan sekali-sekali untuk mencoba untuk diminum, ini kurang baik untuk kesehatan ya. Nah teman-teman, ini sudah ada dua tadi yang saya sampaikan, mudah-mudahan pertemuan ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua. Barangkali ini ada pertanyaan, boleh dicampur dengan pupuk kimia Pak? Ya, sementara ini saya jawab free top sendiri, yang pupuk kimia sendiri ya, atau pestisida kimia sendiri, karena ini beda. Mengapa BSA mesti direndam 1 minggu Pak? Ya, sementara ini saya jawab dulu, wajib ya, wajib direndam selama 1 minggu. Dicampur, BSA dicampur, boleh nggak? Boleh kalau gitu ya. Jadi kalau dua ini BSA dengan free top ini dicampur boleh. Ya, kemudian pertanyaan yang lain lagi, oke, apalagi nih? Kenapa harus direndam dulu? Ya, supaya seperti kita ketahui, barangkali Google Meet saya di Supernasa maupun di Power Nutrisi, ya, kita sampaikan bahwa semua tanaman tidak bisa mengambil pupuk secara langsung yang kita berikan. Artinya pupuk yang kita berikan dia harus dipecah dulu menjadi ionik dan kation dan anion berbentuk ion. Memang Supernasa, kemudian Power Nutrisi, dan sekarang ada free top dan biang subur alami ini semuanya bersifat ionik, artinya memang sifatnya adalah ion, tetapi belum terpecah kalau belum terkena air. Jadi kan kita membutuhkan air untuk memecah ionik ini menjadi benar-benar kation dan anion yang nanti akan mudah diserap oleh tanaman. Saya kasih contoh kacang rebus ya, ini ilmu kacang rebus. Kacang rebus itu ada kulitnya. Orang kalau mau makan kacang rebus tidak bisa langsung dimakan, tetapi dia harus buka dulu kulitnya, ambil isinya baru dimakan. Sama seperti halnya tanaman. Walau ini adalah sifatnya ionik ya, sifatnya ionik, maka perlu dicampur dengan air dulu. Ya, paling aman adalah direndam selama seminggu ya. Kalau free top ini diminta BSA ini direndam selama seminggu. Ya, ini adalah keunikan daripada BSA, jadi direndam seminggu. Kalau Supernasa dan Power Nutrisi bisa 1 sampai 2 hari ya, perendaman ya kalau begitu. Iya, kemudian pakai tanaman kopi aplikasi free topnya gimana Pak? Untuk tanaman kopi ya ini bisa disemprotkan setelah tanaman kopi panen, dilakukan pemangkasan, dilakukan pembumbunan, dilakukan pemberian dolomit ataupun zeolit, dinaikkan bumbun pangkas, nah baru kemudian supernasanya atau granulnya masuk, NPK-nya masuk setelah 1 sampai 2 bulan berikutnya, karena nanti akan panen di bulan-bulan 9 bulan setelahnya atau 10 bulan sebelumnya, maka setelah 3 bulan dari pemberian supernasa tadi barulah masuk free top tadi disemprotkan. Ya, free top tadi disemprotkan atau mungkin dibarengi dengan Power Nutrisi boleh. Ya, ini saya agak lompat-lompat, nggak apa-apa. Untuk tanaman buah durian, apakah boleh dicampur dengan NPK sama KCL, Pak? BSA. Ya, prinsipnya boleh ya, Pak Wito ya. Prinsipnya boleh, tetapi waktu pemberiannya bukan waktu jadi setelah direndam 1 minggu, nah kemudian waktu pengocorannya kepada tanaman durian, pada saat mau dikocorkan, baru NPK-nya atau KCL-nya masuk. Itu nggak apa-apa, tetapi bukan direndam ya, Pak ya. Jadi setelah direndam 1 minggu, kemudian diambil dengan 2 tutup misalnya begitu, diaduk, baru kemudian tambah NPK dan KCL, ya, baru kemudian disiramkan ke tanaman, itu boleh, ya. Kemudian BSA fungsinya seperti POCK. Oke, ini semua tanaman ya Bu Arum, ya. Untuk semua tanaman ya kurang lebih sama seperti POC, hanya bentuknya adalah serbuk yang dicairkan ya, serbuk yang dicairkan, jadi mirip kurang lebih ya. Ini ada Mas Arianto, untuk daun anggur ada bercak kekuningan padahal pohonnya subur. Wah, nanti sebentar ya Mas Arianto, kami masih memiliki kendala karena masih produk-produknya masih close order untuk hama dan penyakitnya ya. Penggunaannya BSA sama, kurang lebih kalau penggunaannya penyemprotannya kurang lebih sama, tetapi ada kita membuat larutan induk terlebih dahulu ya, nanti bisa dilihat lagi di depan. Ya, kemudian ada pertanyaan mana lagi nih ya?
Iya, untuk durian bisakah disiram meskipun nggak disemprot? Untuk produk yang mana ya? Untuk free top. Kalau untuk free top kami sarankan tadi ke daun ya, untuk ke daun ya. Tetapi boleh juga kalau kepepet seperti itu kita bisa gunakan dengan cara dikocorkan ya, tetapi efektifnya di daun ya. Ya, bisa dicampur dengan kesirit, Pak Sodik menanyakan itu, kiserit. Ya, untuk biang subur alami tadi sudah saya sampaikan, ya, dicampur dilarutkan dulu setelah 1 minggu. Nah, pada saat mau pengocoran misalnya begitu, dicampur kemudian disiramkan, ya, tapi bukan direndam bareng-bareng, ya, hanya pada saat mau pengocoran kalau dengan BSA, ya. Tapi kalau untuk penyemprotan POC, nah, penyemprotan free top sebaiknya sendiri-sendiri karena kiserit kan dikocorkan di bawah, ya. Kalau lebih direndam sampai lebih dari seminggu boleh enggak? Ya, sementara ini saran kami adalah tetap seminggu dulu ya, tetap seminggu dulu. Walau mungkin bisa lebih dari seminggu ya, tetapi saran kami adalah seminggu dulu direndamnya. Jadi kalau kita mau menyemprotkan besok hari Minggu depan, maka hari Minggu ini kita semprotkan. Atau mungkin kita mau menyemprot hari Selasa, maka hari ini, Selasa hari ini kita bisa merendamnya terlebih dahulu. Ya. Ya Mas Haryanto, mohon maaf ya kalau untuk anggur tadi saya katakan kita masih banyak produk-produk yang masih close order atau mungkin masih dalam proses perizinan, tetapi mohon doanya mudah-mudahan ada 3 produk yang akan segera hadir, ya, akan segera hadir mudah-mudahan, mohon doanya untuk segera disegerakan karena kita juga memerlukan untuk di lapangannya. Ya, ini Pak, hormonik sama POC apakah bisa dicampur dengan fungisida? Fungisida boleh, ya, boleh, tetapi langsung ya Pak ya. Jadi hormonik dan POC NASA dicampur dengan fungisida, tetapi ya boleh, cuman langsung. Artinya sekarang kita nyampur, sekarang kita nyemprot. Jadi jangan direndam, ya. Tapi kalau lebih bagus sih sendiri-sendiri. Sekarang POC NASA sama hormon atau duluan fungisidanya, baru kemudian POC NASA sama hormon karena biar tanamannya juga nggak kaget, ya, nggak kaget. Untuk tanaman coklat bagaimana Pak caranya? Kalau untuk tanaman coklat, ya tentu saja kita nyemprotnya di daun Pak ya, nyemprotnya di daun. Free top ini bisa kita semprotkan di daun, ya. Kalau disemprotkan, jadi setelah nanti tanaman coklatnya panen, kemudian sampahnya, cangkangnya sudah bisa dimasukkan ke dalam tanah, disimpan, disimpan dengan baik supaya tidak ada hamanya. Nah, baru kemudian itu pemangkasan tanaman utama, pemangkasan tanaman naungannya. Nah, masuk dulu yang namanya supernasa atau granulnya, ya. Kalau dengan BSA boleh disemprotkan, ya, BSA boleh disemprotkan. Rendam dulu tadi seperti tata cara yang dari awal saya sampaikan. Nah, baru kemudian nanti setelah 1-2 bulan atau mungkin 3 bulan, baru kemudian kita semprot dengan free top-nya. Begitu Pak Keswantong ya, untuk tanaman coklat. Ya, kalaupun nanti ini teman-teman masih pengen ada yang pertanyaan, boleh WA ke saya. Boleh WA ke saya, mungkin ada juga yang belum kenal dengan saya. Nama saya adalah Adri Nugroho. Tadi mungkin saya lupa untuk memberikan nama saya, ya, menyampaikan nama saya. Nama saya adalah Adri Nugroho. Nomor WA maupun telepon saya di 0811 279 2002. Ya, jadi kalau misalnya pertanyaan di sini mungkin belum terjawab dengan saya atau mungkin ada pertanyaan yang lain, boleh WA ke saya, ya, boleh WA ke saya, boleh telepon ke saya pada saat tentu saja saya pas lagi senggang, ya, karena kadang-kadang ada tamu dan lain sebagainya. Tapi saya akan berusaha untuk menjawab teman-teman semua. Ya, ini untuk PO Elis Erlangga, untuk pengaplikasian PO dan POC kah? Ketumpuk-tumpuk nih, gimana nih? Nggak mau naik, nggak mau turun, ya udah. Yang penting pada tanaman padi untuk free top ini bisa masuk di usia 32 sampai 35 hari kita semprotkan seperti pada penggunaan power nutrisi. Bu Gangga, untuk tanaman bawang merah,
ya, masuknya sama ya, masuknya sama seperti masuknya Power Nutrisi ya, itu di usia kurang lebih 1/3 atau lebih dikit ya, masuk ya, seperti itu, kurang lebih sekitar ya 1 bulanan ya, kurang dari itu malah ya, sekitar 27-an di situ. Ya, kemudian untuk tanaman coklat tadi Pak Keswanto sudah ini ya, sudah saya jawab ya. Bisa dicampur dengan fungisida sudah saya jawab ya. Ya, ada beberapa yang masih ya, bisa. Ya, boleh Pak Eko. Ya, mungkin ada tabu lampot ya, Bu Ririn, free top. Ya, ini cukup bagus pada tanaman tabu lampot. Namun ini kan mendekati musim-musim kemarau ya, jadi untuk tanaman-tanaman tabu lampot, materi ini mungkin barangkali di bulan Agustus untuk Google Meet yang sudah bergabung dengan teman-teman grupnya, nanti insya Allah bulan Agustus saya Google Meet di di Google Meet ya, bulan Agustus. Jadi tema di bulan Agustus adalah tabu lampot, yaitu pada tanaman tabu lampot ya untuk bulan Agustus. Ini memang cocok sekali dengan menggunakan free top ini ya, cocok sekali. Jadi selain kita tentang tanam medianya, tentu saja free top ini untuk membantu kerontokan daripada biasanya buah ya. Kemudian biasanya tanaman-tanaman itu kurang ataupun sulit berbuah ataupun sebagai starter ya, kita bisa gunakan dengan free top ini, karena free top ini kan lebih ringkas dan ringan ya, lebih mudah ya. Ya, kemudian ada beberapa yang tanya lagi, nggih monggo silakan. Untuk tanaman lada bagusnya pakai apa Pak? Bagusnya dua-duanya bisa dipakai ya. Yang pertama adalah untuk penyemprotan setelah nanti masa panen ya, kemudian kita semprotkan free topnya juga waktu masuk ke vegetatifnya. Jadi dua-duanya ini pada tanaman lada bisa kita gunakan ya. Kemudian ya, 3 produknya kalau boleh tahu apa Pak? Tadi sudah tak sampaikan ya, banyak alternatif yang bisa kita gunakan dengan produk-produk NASA ini. Yang pertama adalah dari awal pertama kita berdiri adalah POC NASA sama Hormonic. Kemudian muncul yang namanya Green Star ya. Jadi POC NASA, kemudian Green Star, kemudian penyemprotan yang lain lagi adalah Green Star plus Hormonic ya. Nah, sekarang kita muncul yang namanya Biang Subur Alami atau BSA. Ya, 3 yang pertama ini adalah bentuknya, yang 2 pertama POC sama Hormonic adalah bentuknya cair. Kemudian Green Star juga bentuknya serbuk ya. Bentuknya serbuk ya, perbedaannya adalah Green Star tidak perlu direndam, sementara BSA masih perlu untuk direndam ya. Kemudian yang khusus untuk tanaman buah ya, untuk tanaman buah kita berikan yang namanya free top ya, sebagai pendamping Power Nutrisi ya. Dua-duanya bisa dipakai bersamaan. Yang satu untuk daunnya disemprotkan, yang satu untuk kocorannya di bawah ya. Jadi dua-duanya bisa saling sinergi ya. Kalau pas kita semprot ternyata masih ada sisa, masih bisa digunakan Pak? Masih ya, masih bisa ya. Oke, ini pertanyaannya ini ya, Bunda Dinara. Oke, free top bisa untuk kocor-kocor. Saya sampaikan bahwa free top ini efektif pada daun ya, efektif pada daun. Jadi sebaiknya kita semprotkan. Dikocor bisa, tetapi cocoknya adalah disemprotkan. Melebatkan dan membesarkan umbi kentang bisa. Tetapi nanti tolong usianya, karena saya juga pernah menanam kentang, saya pernah dikomplain. Kenapa? Karena saya memberikan powernya dari awal. Kalau kita memberikan power nutrisi pada waktu itu dari awal, maka nanti akan keluar bunganya. Padahal kalau keluar bunganya, maka umbi kentangnya kecil atau jadi rindil. Ya, maka sebaiknya kalau kita memberikan power nutrisi atau mungkin free top ini, ya sebaiknya setelah 1 bulan ke atas. Ya, setelah 1 bulan ke atas atau setelah fase generatif atau pengisian umbi. Jadi kita semprotkan setelah di atas 1 bulan kita semprotkan ya. Kalau untuk tanaman sawit gimana Pak? Untuk sawit kita pakai di pembibitannya maupun di tanaman yang masih kecil, di TBM tanaman belum menghasilkan, kita semprotkan aja Biang Subur Alami ini ya. Biang Subur Alami ini kita semprotkan yang ini aja ya.
Tapi kalau nanti tanamannya sudah tinggi, ya bisa kita gunakan dengan Super Nasa ataupun granul. Kalaupun nanti sudah ke arah buah, berarti kita juga bisa pakai power, ya. Ya, untuk tanaman sawit. Untuk nangka tabu lampot, ya sama Pak Panggabean, Bu Panggabean ya. Ya, Bu Panggabean sama untuk tanaman tabu lampot. Tentu saja setelah nanti kita pangkasi dulu tanamannya, baru kemudian kita masukkan fruit top ini kita semprotkan, ya, ya. Nah, tadi dosisnya sudah saya sampaikan, kurang lebih sekitar 2 gram per liter air, ya, atau sepertiga sendok atau setengah sendok peres, ya, bukan munjung, ya. Ini kita semprotkan. Ya, terima kasih Pak Eko, itu nomor saya. Nomor saya adalah 0811-279-2002, ya. Tadi sudah saya ulangi. Mungkin bisa ditulis di situ, ya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang masih berkaitan dengan produk-produk NASA di tanaman perkebunan, boleh juga kita nanti diskusi bersama-sama. Ya. Bedanya Free Top sama Green Star, ya. Kalau Free Top itu langsung kita pakai bisa, ya. Tapi kalau untuk Green Star, mohon maaf, kalau untuk Green Star kita semprotkan langsung bisa, tetapi untuk Free Top ini kami sarankan direndam dulu kurang lebih sekitar 1 minggu, ya. Itu bedanya. Ya, kalau bentuknya kurang lebih sama, ya. Cuman ini warnanya lebih birunya biru cantik, ya, biru laut lah, kurang lebih seperti itu. Ya, oke. Terima kasih Mas Ibeng, ya. Semoga sukses selalu di Makassar. Ya, kini kita kepengen dolan-dolan juga nih ke Makassar nih, ya. Tapi kondisinya masih belum memungkinkan. Untuk tanaman stroberi pakai Free Top. Ya, boleh pakai Free Top. Jadi nanti setelah fase, sekali lagi saya sampaikan, untuk pembukaan Free Top ini kita menggunakan dengan cara disemprotkan setelah direndam terlebih dahulu, baru kemudian kita semprotkan di masa generatif, ya. Jangan sekali-sekali disemprotkan mulai dari awal tanam. Misalnya begini, saya juga pernah dikomplain seseorang karena apa? Karena waktu itu beliau menanam tomat, ya. Waktu itu Free Top belum ada. Menanam tanaman tomat. Semua tanaman tomat begitu sudah mulai keluar daunnya, maka pengen cepat supaya buahnya cepat banyak, hasilnya cepat banyak, dan dapat hasilnya banyak, maka di awal tanam dia juga menggunakan dengan power nutrisi. Tanaman masih di bawah kurang lebih seminggu, ya, digunakan power nutrisi. Nah, apa yang terjadi? Ya, mohon maaf, batangnya masih segini, ini seukuran lebih kecil daripada kabel ini, Bapak Ibu, ya. Lebih kecil daripada Bapak ini, tapi sudah keluar yang namanya buahnya. Apa yang terjadi? Maka tanamannya dia jatuh karena belum kuat. Maka saran saya, ya, kuatkan dulu lah vegetatifnya, akar batang daunnya, ya, dengan Super Nasa granul ataupun dengan Super Nasa dengan kocoran dulu. Kalau pada tanaman cabai, ya, kalau tanaman cabai kurang lebih sekitar 2 bulan lah, ya, sekitar 2 bulan. Nah, baru kita semprotkan dengan Free Top ini, ya. Kita semprotkan dengan Free Top ini setelah 2 bulan. Ditunggu Google Meet-nya. Nggih, monggo silakan. Saya juga siap untuk teman-teman semua untuk Google Meet. Beberapa jadwal sudah saya dapatkan, ya. Jadi nanti biasanya saya hari Kamis, tapi ada beberapa hari Kamis yang sudah terisi. Ya, monggo silakan dengan teman-teman yang tertarik untuk Google Meet. Ya. Nah, Pak Amiruddin menanyakan Viterna belum ada kabar, Pak. Ada kabarnya. Mudah-mudahan lebih cepat gitu aja, makin lama makin mendekati hari H, jadi kan makin cepat, Pak, ya. Tapi pastinya itu yang saya belum tahu, Pak, ya. Saya belum tahu persisnya. Mudah-mudahan cepat ya, Pak, supaya segera hadir. Oke. Oh ya, oke. Ini sudah diulang lagi dengan Pak Eko untuk nomor WA saya. Andai kata nanti pengen bertanya lagi, ya. Free Top untuk buah naga nih, Bu Ria Safitri, ya. Oke, untuk buah naga, ya, setelah nanti dipanen, Bu, keluar bunganya, ya. Setelah keluar bunganya, maka bisa kita setelah semprot itu kita semprot, ya, keluar bunganya. Mungkin buahnya sudah ukuran kurang lebih 1/3 dari ukuran aslinya, bisa kita semprotkan di situ. Atau sebelum berbunga, ya, sebelum kita mengeluarkan bunganya, maka sebaiknya kita semprot, ya. Ya gitu, Bu Ria. Untuk tanaman ubi cilembu, sebaiknya umur berapa?
Saya sarankan tadi cara menghitungnya ya, saya menghitungnya adalah umur ubi berapa, umur buah naga berapa ya, pada fase buah sampai ke buah lagi berapa. Kita bagi 3. Nah, sepertiganya itu lewatin sekitar 2 atau 3 harinya baru semprotkan dengan fruit top ini. Jadi caranya kurang lebih menghitungnya adalah seperti itu. Karena yang pertama adalah setelah sepertiga, maka dia akan mulai masuk ke generatif. Setelah masuk ke generatif, maka dia akan mengisi pemasakan buah ataupun daging. Ya, jadi kurang lebih pembagiannya seperti itu. Jadi umurnya berapa? Mari sama-sama kita menghitung. Kalau jumlah tanaman saya rasa cukup banyak banget, tetapi nanti dihitungnya adalah kurang lebih seperti itu untuk tanaman-tanaman yang semusim atau sekali tanam diambil hasilnya. Ya, pada tanaman padi tadi sudah tak sampaikan bahwa ya usia padi saya ambil 90 hari, maka pemberiannya fruit top ini seperti dengan power nutrisi adalah umur sekitar kurang lebih 32-35 hari. Ya, bukan di awal tanam, bukan di tengah-tengah, bukan di akhir. Ya, jadi kurang lebih sepertiganya. Ya, fruit top ini diberikan atau power nutrisinya diberikan atau fruit top ini disemprotkan di kurang lebih sepertiga lewat sedikit 2-3 harinya. Ya, untuk tanaman hidroponik cocoknya pakai apa, Pak? Saya cenderung menggunakan dengan biang subur alami ini, atau kalau menggunakan POC-NASA sama hormon, ya bisa menggunakan yang ini dengan catatan ya setengah dosis. Ini mungkin materi saya kalau mungkin di hidroponik adalah di Google Meet nanti di bulan-bulan September. Ya, ada beberapa cara hidroponik, ada 9 cara hidroponik. Tetapi kalau masih menggunakan AB mix-nya setengah dosis, ya, setengah dosis. Jadi ada cairan yang namanya AB mix sebagai pupuk makronya, dan ada pupuk nasanya, POC nasa maupun hormonnya juga setengah dosis. Nah, biang subur alami ini juga setengah dosis. Jadi kalau tadi menggunakan 1 tutup dalam 3 liter, ya maka ini 1 tutup untuk 6-7 liter. Katakanlah kita sampai 10 liter lah 1 ember. Ya, cukup sedikit. Nah, itu disemprotkan secara berkala di situ untuk tanaman hidroponik. Jadi dosisnya hanya setengah-setengah. Setengah AB mix-nya, setengah BSA-nya, atau setengah POC nasa dan hormoniknya untuk tanaman hidroponik. Kalau tidak nanti kebakar tanamannya jadi gosong atau layu. Ya. Kemudian power nutrisi sebelum dikasih direndam dulu kah? Bisa direndam dulu. Jadi saya katakan tadi bahwa semua tanaman itu tidak bisa mengambil pupuk yang kita berikan secara langsung, walaupun power nutrisi atau super nasa ini ataupun nanti biang subur alami dan fruit top ini adalah sifatnya juga ionik. Tetapi harus dicampur dengan air terlebih dahulu. Nah, ada beberapa teman di lapangan kalau kepingin agak cepat rangsangan super nasa maupun power nutrisinya, maka direndam semalam. Ya, kalau biang subur alami ini kan direndamnya kurang lebih 1 minggu ya, 1 minggu ya, ini 1 minggu. Nah, kalau super nasa maupun power nutrisi ini kalau misalnya mau digunakan dan memberikan reaksi yang agak lebih cepat, maka biasanya direndamnya hanya sekitar 1 hari lah, maka paling lama 2 hari ya. Ya, itu seperti itu. Iya, ini. Iya, kalau bicara paket ini semuanya bisa dipakai, ya Ibu Anis. Kalau tanaman jahe dan kapulaga baiknya pakai apa ya? Semuanya bisa dipakai, ya, semuanya bisa dipakai. Tapi karena jahe dan kapulaga ini kan bisa diambil ubinya, kapulaga diambil buahnya ya. Jadi ya ada kesaksian di YouTube untuk kapulaga, jadi Ibu bisa lihat di situ. Tapi menggunakan power, ya. Untuk jahe juga masih menggunakan untuk jahe. Kalau jahenya memiliki nilai yang tinggi, nilai ekonomi yang tinggi seperti jahe merah misalnya, maka kita bisa sarankan ada super nasa, ada POC nasa maupun hormonik, atau bisa juga kita juga menggunakan biang subur alami ini, ya kita kocorkan dan kita semprotkan, ya. Kalau untuk jahe berarti nanti kira-kira sudah mendekati mau pengisian ke buah, fase generatifnya masuk, maka kita bisa berikan, kita semprotkan dengan namanya fruit top ini. Ya, oke. Kebun karet ini sudah pernah kebakar, Haji Ernawati. Ya, Ibu umurnya berapa ya Bu? Saya nggak ngerti. Tetapi kalau pakai karet ya yang sudah punya sudah diambil getahnya, saya sarankan bisa menggunakan dengan super nasa granul. Ya, kurang lebih sekitar antara 5 sak hingga 7 sak per hektarnya.
Ya, ini dirutinkan setahun 3 kali. Ya, atau menggunakan dengan Supernasa, ya, apalagi kalau sudah terbakar seperti itu, Supernasa kita berikan 6 sampai 9 kilo per hektarnya, ya, 6 sampai 9 kilo per hektarnya setahun 3 kali plus NPK tentu saja. Begitu Ibu ya. Kemudian ya, BSA bila dimanfaati, sebaiknya tidak untuk keternak ya. BSA ini barangkali mirip dengan POC NASA sama hormon cara aplikasinya. Tetapi untuk aplikasi untuk keternak sementara ini belum kami sarankan karena pakainya adalah POC NASA sama hormonik gitu ya. Kalau untuk BSA belum kita sarankan untuk Viterna, untuk pengganti Viterna. Jadi Mas Ibeng untuk POC NASA sama hormonik lah pengganti Viterna. Tetapi kalau BSA untuk pengganti daripada Viterna belum kami sarankan. Ya. Racun rumput, mohon maaf sekali lagi untuk PT Natural Nusantara kita belum mengeluarkan yang namanya racun rumput. Yeah. Bisa dicampurkan dengan apa ini? Tadi pertanyaannya, iya. Pertanyaan makin banyak ya. Ya boleh. Nanti saya jawab satu persatu atau mungkin nanti ada yang terlewat bisa menanyakan langsung ke saya atau saya jawab di sini. Ya. Terima kasih atas waktunya juga. Ini kita masih sekitar ya kurang lebih sekitar 5 menit lagi ya kita nanti tutup. Tetapi kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa saya jawab atau untuk yang lainnya. Untuk tanaman pinang bagaimana Pak aplikasinya? Kalau tanaman pinangnya masih rendah ya, yang masih di bawah, masih pembibitan dan sebagainya, bisa kita gunakan dengan BSA ini. Tetapi kalau tanamannya yang sudah diambil produksinya, saya sarankan untuk menggunakan granul atau Supernasa plus nanti dengan menggunakan Power Nutrisi. Jadi tergantung dari keinginan Bapak untuk mengambil pinangnya. Kalau diambil pinangnya kita pakai Power Nutrisi. Kalau untuk nanti mendekati musim kemarau dan sebagainya ini bisa ditambah dengan Supernasa. Ya. Untuk padi ya tadi sudah tak sampaikan Bu Mulik Nasa Jember ya. Saya tadi sudah tak sampaikan. Ya secara umum ini bisa menggantikan POC NASA maupun hormon. Mereka direndam dulu selama seminggu, nanti diambil kurang lebih sekitar 2-3 tutup per liternya untuk satu tutup untuk sekitar 2-3 liter. Nanti satu tangki bisa sekitar 4 atau 5 ya kurang lebih. Di situ kita semprotkan di usia 15, 30 dan 45 hari itu untuk tanaman padi ya. Oke. Iya, ini cukup banyak yang bertanya. Saya tidak bisa menjawab satu persatu. Mohon maaf ini ya karena waktunya juga. Tetapi nanti bisa ditanya. Nanam sayur prokol itu apa ya Bu Mulik? Saya untuk mengatasi keriting pada cabai. Ini mohon maaf Pak Martin Banam Tuan. Kami masih kendala yaitu di perizinan. Jadi kami mohon izin untuk tidak menjawab pertanyaan Bapak karena ini berkaitan dengan barangkali penyakit ataupun hama karena kita hampir semua pestisida maupun fungisida hayati kami ini kita masih belum ada penggantinya. Jadi sementara ini kami belum bisa menjawab belum bisa menjawab pertanyaan untuk hama dan penyakit ya. Tapi kalau untuk hal-hal yang sementara yang sebagainya bisa. Untuk tanaman fruit top apakah setelah keluar bunga? Ya, untuk tanaman cabai kami sarankan setelah 2 bulan. Ya, sederhananya setelah 2 bulan baru boleh digunakan dengan fruit top ini. Sama dengan penggunaan Power Nutrisi ya. Biasanya setelah 2 bulan ya, setelah kocoran yang keempat. Jadi kan kocoran biasanya 2 minggu sekali untuk Supernasanya. Kocoran yang kelimanya baru pakai dengan Power Nutrisi plus semprot dengan fruit top. Jadi setelah batangnya berkayu, ya setelah bagian bawahnya itu berkayu kurang lebih sekitar 10 sentian begitu, baru kita bisa gunakan dengan fruit top ini untuk tanaman cabai ya, El Nur Aini. Iya betul Pak Bayu, Bu Bayu, Pak Bayu ya ini ya. Untuk pemakaian pupuk organik tergantung dari umur ya. Untuk tanaman karena ini kan untuk tanaman buah ya. Kalau untuk tanaman buah maka melihat umurnya, tetapi kalau untuk BSA ini seperti POC NASA sama hormon disemprotkan setelah berdaun 3 ke atas. Nah ini setelah berdaun 3 ke atas baru kita bisa semprotkan BSA ini. Kalau untuk umur tadi ya ini adalah penggunaan free top ya. Jadi ini berbeda. Ini khusus untuk tanaman buah, ini
seperti pupuk biasa, seperti pupuk cair biasa, hanya ini adalah pupuk serbuk yang dicairkan. Ya. Oke, BVR-nya ditunggu. Ya, saya juga nunggu banget ya, karena saya juga di lapangan kadang membutuhkan yang namanya Clio, yang namanya BVR, tetapi ya mohon maaf sekali lagi produk ini banyak dinanti oleh penggemar organik-organik di seluruh Indonesia, karena ini adalah memiliki kandungan yang cukup luar biasa. Katakanlah Clio, itu kandungannya cukup luar biasa, 10⁻15 gram sporanya ya, itu tertinggi di Indonesia dan kita pernah mendapatkan boleh dibilang penghargaan lah kalau begitu ya, dan mencampurkan dua jenis bahan alami yang ada di situ, ada Clio, Cladium dan Trichoderma, dua jenis jamur yang bersamaan yang ada di dalam satu kemasan. Cuman karena mungkin alasan perizinan hanya diizinkan yang ditulis cuma satu, tapi enggak masalah. Yang penting adalah ada kemanfaatannya di situ tentang Clio, yaitu Clio ini biasanya warnanya sedikit putih ya, agak keputih-putihan begitu, sementara Trichoderma adalah warnanya hijau. Pada saat Clio tidak mampu untuk menyerang, maka Clio-nya akan menyerang ke tanaman atau melawan jamur yang ada di tanaman. Jadi kalau nanti yang berkembang warnanya putih berarti Clio-nya yang berkembang, atau nanti biasanya pada tanah-tanah yang asam maka Trichodermanya yang akan maju yang menyerang melawan jamur musuhnya. Baik, ini kalau membasmi semut ya, ini tadi saya katakan tadi, kalau masih ada Pestona bisa disemprot dengan Pestona 10 tutup plus dengan air tembakau yang sudah direndam kurang lebih 1 minggu. Jadi karena produk kita Pestona juga masih dalam proses, saya mohon maaf sekali lagi, mohon ditunggu, mohon bersabar. Eka Kartika, ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan hari ini teman-teman semua ya. Nanti kita bisa diskusi lagi ya, baik di Facebook atau mungkin nanti di Google Meet ya. Mudah-mudahan hari ini kita bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua. Mudah-mudahan produk baru ini bisa diterima ya oleh teman-teman semua, baik konsumen maupun teman-teman distributor semuanya. Semoga tanamannya nanti bisa memberikan rezeki buat kita, bisa memberikan rezeki buat semuanya ya, untuk menjaga ketahanan pangan kita. Terima kasih teman-teman semua yang telah melihat YouTube video ini ya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang baik untuk kita semuanya, dan terima kasih. Lain waktu kita ketemu lagi, dan semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi ke YouTube, ke Facebook, coba ketikkan